Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bareng tentang bangun ruang sisi datar, khususnya kubus dan balok. Yuk kita mulai. Pengertian dari bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Misalnya, kalian memiliki sebuah kardus. Kardus tersebut bisa kalian isi dengan mainan atau barang-barang lainnya. Contoh lainnya adalah kalian memiliki sebuah lemari. Nah, lemari tersebut bisa kalian isi dengan macam-macam baju yang kalian punya. Jadi intinya, bangun ruang adalah suatu benda yang dapat kita isi karena dia memiliki suatu ruang atau suatu volume. Selanjutnya, kalian harus tahu apa saja sih yang termasuk bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada kubus, kemudian ada balok, selanjutnya prisma, dan juga limas. Nah, di sini ada 4 jenis, ada kubus, balok, prisma, dan limas. Bedanya prisma dan limas adalah prisma memiliki alas dan tutup yang bentuknya sama. Di sini kakak punya contohnya. Di sini tutupnya, ini alasnya. Nah, dia bentuknya harus sama. Sementara limas, dia memiliki alas, tapi dia tidak memiliki tutup. Tapi ujungnya itu pasti mengerucut, gitu ya. Jadi beda. Nah, di sini prisma pun tidak hanya berbentuk segitiga alas dan tutupnya, tetapi bisa juga segi 4, bisa juga jejer genjang, trapesium, atau yang lainnya. Intinya, dia harus memiliki alas dan tutup yang bentuknya sama dan ukuran yang sama. Limas pun begitu, jadi alasnya pun bisa bermacam-macam, bisa berbentuk prisma, bisa berbentuk segi 5, segi 6, jejer genjang, dan lain sebagainya. Dan sudah pasti kalau limas ujungnya pasti mengerucut, jadi dia tidak memiliki tutup. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari kubus. Unsur-unsur kubus ada beberapa poin. Yang pertama, kita akan mengenal tentang titik sudut. Nah, di sini kakak sudah melihatkan titik-titik yang berwarna hijau dan juga yang berwarna merah. Nah, di situ merupakan titik-titik sudut. Jadi kalau misalnya kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu terdapat 8 buah titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita punya rusuk. Di sini kakak punya gambarnya, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita memiliki 12 rusuk, yaitu terdiri dari rusuk alas. Rusuk alasnya itu contohnya adalah rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, dan rusuk AD. Di sini kakak akan menuliskan ini yang dimaksud dengan rusuk. Ya, rusuk AB, kemudian rusuk BC yang ini. Kemudian rusuk CD dan kemudian rusuk AD. Itu adalah rusuk alas. Kemudian kita juga memiliki rusuk tegak. Rusuk tegak itu contohnya adalah rusuk AE. Mana lagi? Ya, rusuk BF. Ini ya, rusuk yang berdiri, kemudian rusuk CG dan rusuk DH, gitu ya. Nah, kemudian yang belum kita masukkan yaitu satu lagi, ada rusuk yang atas atau rusuk tutup. Nah, di sini kita punya rusuk EF, rusuk FG, rusuk EH, dan rusuk HG. Jadi, total semua rusuknya adalah 12 yang terdiri dari 4 rusuk alas, 4 rusuk tegak, dan 4 rusuk atas atau rusuk tutup. Selanjutnya, unsur-unsur kubus yang lain yaitu sisi atau bidang. Jadi, sisi ini sering juga disebut sebagai bidang. Di sini sudah kakak sediakan gambarnya. Jadi, di sini kakak memiliki kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang terdiri dari 6 sisi. Yang dimaksud sisi itu adalah persegi-persegi yang membentuk sebuah kubus. Di sini contohnya kita memiliki sisi alas atau sisi yang bawah, itu adalah sisi ABCD, kemudian kita punya sisi atas,
yaitu sisi EFGH, ya kita menulisnya harus 4 huruf. Kenapa? Karena dia bentuknya persegi. Jadi dia memiliki 4 titik sudut gitu ya. Kemudian bawah dan atas sudah ada, berarti kita harus punya depan, yaitu sisi ABFE. Kemudian kita punya belakang, yaitu sisi CDHG, dan kita juga memiliki sisi kiri dan kanan. Sisi kiri yaitu ADHE dan sisi kanan BCGF. Ya, jadi total sisi atau bidang dari kubus adalah 6. Selanjutnya kita memiliki diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, tadi kan sisi bisa disebut dengan bidang, maka diagonal sisi pun bisa kita sebut juga dengan diagonal bidang. Apa sih Kak yang dimaksud dengan diagonal? Diagonal itu adalah sisi miring. Nih, jadi kalau kita punya kubus ABCDEFGH, maka di sini akan Kakak pisahkan sisi yang di sebelah sini. Ini kalau kita lepaskan bentuknya persegi menjadi persegi BCGF. Nah, di mana sih letak diagonalnya? Letak diagonalnya adalah sisi miring dari persegi ini, ya. Nih di sini kita punya diagonal BG. Nah, kemudian karena ini bentuknya persegi, berarti diagonalnya ada lagi, yaitu diagonal CF, ya. Kalau di sebelah kubusnya berarti dia ada di sini. Nah, berarti mana lagi ya dari diagonalnya? Nah, kita punya ini, ya. Kita punya ini gitu. Jadi itu adalah sisi-sisi miringnya. Nah, jadi ada berapa sih total dari diagonal sisi kubus atau diagonal bidang kubus? Nah, di sini Kakak sudah merekap. Pada kubus ABCDEFGH terdapat 12 diagonal sisi, ya. Jadi tiap sisi itu dia memiliki 2 diagonal. Maka diagonal sisinya adalah 2 dikalikan dengan 6, yaitu hasilnya ada 12. Nah, di sini ayo kita coba kita gambar. Yang pertama ada diagonal AC, berarti dia ada di sini. Kemudian diagonal BD di sini. Diagonal EG berarti ada di atas, ya. Kemudian diagonal HF di sini, kemudian AF, ya, kemudian BE, kemudian ada CH di belakang, ya, berarti dia kalau ada CH berarti ada DG, ya. Kemudian AH, oh di sebelah samping. Kemudian ada DE. Nah, kemudian yang terakhir ada BG dan CF. Ya, jadi totalnya semua ada 12. Selanjutnya, yang kelima, kita memiliki diagonal ruang. Nah, di sini ada contoh dari salah satu diagonal ruang. Di sini diagonal ruangnya adalah BH. Jadi, B itu berada pada titik sudut di bagian sisi bawah, kemudian di depan dan sebelah kanan. Nah, dia akan menyeberang ke atas, kemudian di sebelah kiri dari titik sudut yang belakang. Jadi dia menyeberang suatu ruangannya, itu adalah diagonal ruang. Nah, kemudian yang mana lagi sih diagonal ruangnya? Nah, di sini berarti kita punya, kalau kita punya dari titik A, berarti dia akan menghampiri G. Dari A ke G, dari depan ke belakang, ya. Kemudian kalau kita punya C, berarti dia akan menghampiri E. Kalau kita punya D, dia akan menghampiri F. Jadi total dari diagonal ruang ada 4. Yuk kita cek. Pada kubus ABCDEFGH terdapat 4 diagonal ruang, yaitu AG dan BH, ya. Kemudian CE dan DF. Oke, selanjutnya kita punya bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini ingat ya, berbeda dengan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang tadi sama dengan diagonal sisi. Nah, yang ini adalah bidang diagonal. Apa sih bedanya? Ini dia. Nah, jadi bidang diagonal itu dia membentuk suatu bidang, ya, tapi bidangnya itu merupakan diagonal. Jadi diagonalnya bukan berbentuk garis lagi, tetapi membentuk suatu bidang. Nah, ini contohnya. Jadi dia merupakan suatu bidang seperti papan misalnya. Kalian punya papan, kemudian kalian bentuk miring di suatu ruangan.
seperti perosotan atau seperti tangga, seperti itu ya. Nah, jadi dia berbentuknya miring melewati suatu ruangan kayak gitu ya. Jadi dari ujung ke ujung, ujung atas ke ujung bawah. Nah, di sini ada contohnya bidang diagonalnya. Di sini akan kakak perjelas ya. Jadi dia seperti ini. Nah, jadi dia bentuknya begini nih, bukan garis lagi. Kalau tadi kita membahas tentang garis-garis, nah ini dia akan membentuk suatu bidang gitu ya. Ini adalah contohnya. Nah, kemudian yang mana lagi sih? Oke, kita buat lagi. Berarti di sini kita bisa membuat dari sini ke sini. Nah, ya di sini yang kakak warna merah gitu. Ini contoh lainnya ya. Jadi dia melewati itu. Nah, sekarang sebenarnya ada berapa sih bidang diagonal? Nah, pada kubus ABCDEFGH terdapat 6 buah bidang diagonal, yaitu ada bidang diagonal ACGE. Nah, ACGE berarti kalau kita gambar AC, oh ini dihapus dulu, ACGE. Nah, di sini ya, ini kakak gambar set. Nah, dia melintang tuh, melewati. Dia ibaratnya kalau kita punya ruangan, kita kasih hordeng untuk membelah si ruangan ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada BDHF. HF. Nah, dia juga membelah dua si ruangan ya. Ini. Kemudian selanjutnya ada ABGH. Oh, ini yang sudah ada ya. Kemudian kita hapus lagi. Ada CDEF. Oh, ini yang kita gambar tadi ya. Kemudian kita punya ADGF ya. Kita gambar seperti itu. Dan yang terakhir kita punya BCHE. Oke, jadi semuanya ada 6 buah bidang diagonal. Selanjutnya, kubus memiliki karakteristik. Di sini kakak punya contoh gambar tahu. Jadi kita misalnya membeli tahu, terus di sini dipotong membentuk sebuah kubus ya, yang kecil-kecilnya itu kubus. Nah, karakteristik atau sifat-sifat kubus terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada kubus mempunyai 6 sisi yang kongruen, berbentuk persegi. Apa sih maksudnya kongruen? Kongruen itu adalah memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi kalau misalnya kita punya kubus, itu sisi-sisinya harus berbentuk persegi yang ukurannya sama ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita punya kubus tapi salah satu sisinya misalnya kalian mau bentuknya segitiga gitu ya, nggak bisa, nanti dia tidak akan membentuk suatu kubus gitu ya. Dan perseginya pun ukurannya harus sama semua. Misalnya kalian memiliki sebuah kubus dengan sisinya ukurannya 15 kali 15, jadi sisi yang lainnya pun ukurannya harus sama, 15 kali 15. Nggak boleh salah satunya misalnya kalian maunya 2 dikali 2, berarti kan dia lebih kecil ya, jadi bentuknya tidak akan menjadi kubus, nanti akan ada suatu sisi yang bolong kayak gitu ya. Jadi intinya harus memiliki sisi yang bentuk dan ukurannya sama ya, atau kongruen. Kemudian selanjutnya mempunyai 8 titik sudut dan 12 rusuk yang sama panjang, seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau di kubus ini rusuknya itu sama panjang ya, karena kenapa? Karena dia berbentuk persegi ya, perseginya yang kongruen, jadi rusuknya akan sama panjang. Kemudian tersusun atas 6 sisi yang berbentuk persegi, seperti yang tadi sudah kita bahas. Kemudian pada kubus ABCDEFGH mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu HB, DFEC, dan AG, seperti yang sudah tadi kita bahas. Kemudian kubus ABCDEFGH pun mempunyai 6 bidang diagonal, yaitu HEBC, EFCD, FGDA, HGBA, EGCA, dan HFBD.
Selanjutnya kita memiliki jaring-jaring kubus. Nah, di sini Kakak memiliki beberapa contoh dari jaring-jaring kubus. Jadi, dari jaring-jaring kubus ini jika kita susun dia akan membentuk sebuah kubus. Nah, jadi di sini ada alasnya yang berwarna biru dan juga tutupnya yang berwarna krem. Ya, jadi setelah kita mempelajari tentang unsur-unsur kubus, karakteristik dan jaring-jaringnya, sekarang kita mempelajari tentang rumusnya. Nah, di sini Kakak punya keterangan bahwa S itu adalah rusuk, ya. Jadi S itu adalah rusuk kubus. Nah, di sini ada volume dan luas permukaan yang rumusnya masih sama seperti saat sekolah dasar. Jadi rumus volume adalah S pangkat 3 atau S kali S dikali S. Kemudian luas permukaan adalah 6 dikali S pangkat 2. Nah, di sini ada rumus baru yaitu panjang diagonal bidang atau diagonal sisi, rumusnya adalah S akar 2. Kemudian panjang diagonal ruang adalah S akar 3 dan luas bidang diagonal yaitu adalah S pangkat 2 akar 2. Jadi nanti S-nya akan dipangkatkan 2 dulu kemudian baru diakarkan dengan 2. Nanti akan kita bahas contoh-contoh soalnya di video berikutnya.